Setelah pada video lalu kami membagikan pengalaman kami menyeberang dari pelabuhan Batam Center, Batam menuju ke Harbour Point, Singapura. Kali ini kami ingin berbagi juga cara hemat kami liburan 2 hari di Singapura. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi rujukan pada teman-teman yang berencana mengajak keluarga berlibur atau berkunjung ke Singapura. Kami tiba di Singapura itu di kurang lebih di jam 2 siang. Nah, untuk menghemat waktu kami, maka dari pelabuhan Harbour Point kami langsung menuju ke stasiun MRT dan kemudian mempelajari rute MRT untuk menuju ke Merlion, ke patung ikonik dari Singapura, singa yang ada air mancurnya, dan di situ juga ada view dari gedung Marina Bay Sands. Dari stasiun Harbour Point pelabuhan kita ke stasiun Outram Park. Jadi di sana kita turun, kemudian berganti kereta yang menuju ke Raffles Place. Kami kasih keterangan di video. Kemudian dari turun di stasiun Raffles Place, kita belok kanan dan telusuri saja jalan yang biasanya rame, karena sebagian orang itu menuju ke patung singa. Ini dia teman-teman, Merlion, patung singa yang menjadi ikon dari kota Singapura. Cukup ramai di sini teman-teman, dan pemandangan di sini juga cukup bagus, cukup luar biasa untuk sebuah kota modern seperti Singapura. Nah, untuk penginapan teman-teman, kalau penginapan untuk keluarga itu tentu akan mahal di Singapura, karena setidaknya harus mengambil 2 kamar atau cari hotel yang tersedia family room, tetapi tentu pasti akan mahal. Jika hotel biasa juga pasti akan ambil 2 kamar. Nah, solusinya adalah kita cari penginapan itu di Johor Bahru, Malaysia, karena jarak dari
Singapura ke Johor Bahru itu tidak terlalu jauh, kurang lebih 1 jam. Tetapi memang kita akan nanti disibukkan dengan pemeriksaan imigrasi karena ini udah keluar dari Singapura. Tetapi tak apalah ya, hitung-hitung hemat. Dan ke Johor Bahru juga kita akan naik MRT dengan tujuan stasiun Kranji. Dari stasiun Kranji nanti naik bus dengan kode CW1. Nah, itu menuju ke pemeriksaan imigrasi menuju ke Johor Bahru. Ikuti saja bus sampai ke imigrasi Malaysia yang terhubung dengan Johor Bahru Center. Dari situ kita cari taksi untuk menuju ke hotel tempat kita menginap. Hal ini akan berbeda kalau kita solo trip. Kalau solo trip di Singapura ini tersedia itu kapsul yang hanya menyediakan tempat tidur saja, dan itu memang murah, kisaran di 250.000, 200. Untuk pembayaran kereta ini tidak ada yang cash, kita menggunakan kartu elektronik S-Link. Dan untuk biaya MRT ini juga cukup murah, $1 atau $2 tergantung jarak. Halo teman-teman, sekarang kita lagi di JB Central. Ini tempat mau menyeberang ke Singapura. Jadi kita dari penginapan itu ke sini dulu, baru nanti lewat imigrasi Malaysia dan masuk ke imigrasi Singapura. Jadi hari ini kita akan ke Singapura lagi untuk explore wisata. Oke. Kita diarahkan menuju ke perbatasan ke imigrasi, pemeriksaan imigrasi. Jadi berjalan beberapa meter ya, agak lumayan jauh menuju imigrasi. Jadi teman-teman, dari JB Central itu kita patokan ini ke tulisan Woodland. Woodland. Ikuti aja petunjuk Woodland, itu diarahkan nanti ke imigrasi. Jadi udah pemeriksaan imigrasi Malaysia, lanjut lagi jalan menuju bis ya, menuju bis untuk menuju imigrasi Singapura. Kita baru selesai pemeriksaan di imigrasi masuk Singapura. Kemudian sekarang kita menuju ke MRT stasiun Kranji dengan bis CW1. Okay. Untuk setiap masuk ke Malaysia maupun masuk ke Singapura, nah untuk saat ini itu ada aplikasi. Kalau Singapura itu namanya My ICA, bisa di-download di Play Store atau Apple Store ya. Teman-teman, kita udah sampai lagi di MRT, stasiun MRT Kranji. Udah di Singapura, kita menuju ke kota. Ya. Dari stasiun Orchard kita menuju ke stasiun Outram Park dan naik lagi ke tujuan stasiun Harbour Front, stasiun pelabuhan. Dari pintu keluar itu Vivo City. Tandanya E ya. Oke. Kita naik ke lantai 3, cari Sentosa Express Monorail. Jadi di Vivo City, masuk ke Mall Vivo City, naik ke lantai 3.
monorail. Sentosa Walk, Resort Walk Station. Setelah puas berkeliling di Universal Studio, maka destinasi selanjutnya adalah ke Grand Bay The Bay. Nah, untuk Grand Bay The Bay ini ada beberapa pilihan stasiun MRT. Bisa kita turun di stasiun Bayfront maupun turun di stasiun Grand Bay The Bay. Rekomendasi kami itu turun di stasiun Bayfront, karena di Bayfront itu lebih dekat untuk ke Marina Bay Sands, dan juga view dari Bayfront itu cukup bagus. Kami agak keliru, jadi turun di stasiun Garden by the Bay. Nah, rupanya dari sini itu cukup jauh berjalan menuju pusat Garden by the Bay dan view dari Marina Bay Sands-nya. Jadi lebih baik itu turun di stasiun Bayfront, kemudian explore, mengelilingi dan melihat Marina Bay Sands, kemudian ke Garden by the Bay. Baru nanti berjalan mengelilingi Garden by the Bay dan kemudian berangkat atau menuju ke stasiun Garden by the Bay. Itu rute yang
paling baik. Setelah itu kami berkunjung ke Jalan Haji Land. Nah, di sini banyak tersedia makanan-makanan dari berbagai negara, termasuk makanan-makanan Asia. Jadi kami mencoba mencicipi makanan di Jalan Haji Land ini. Tentunya mencari yang sesuai dengan lidah dan sesuai dengan karakter kita dari Asia. Jalan Haji Land ini wajib teman-teman kunjungi karena kita bisa melihat makanan-makanan, restoran-restoran dari berbagai negara, termasuk juga tamu-tamu dari berbagai negara yang datang ke Singapura. Cukup ramai di perbatasan karena bertepatan dengan jam pulang para pekerja. Lagi di bis untuk menuju ke perbatasan imigrasi Singapura. Setelah puas keliling Singapura sampai malam hari, kami kembali ke Johor Bahru, ke hotel kami. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kami selama 2 hari di Singapura. Tetapi kami tidak menginap di Singapura, walaupun agak sedikit capek untuk nyebrang. Ikuti terus video-video kami selanjutnya karena kami akan membagikan penginapan kami di Johor Bahru dan perjalanan kami dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. See you.